mega korupsi lagi PT Pertamina Patraniaga yang angkanya itu diperkirakan udah mencapai 193 triliun, dan ada statement dari Kejagung itu bisa aja bertambah ya guys. Yang bikin aku sakit hati karena bener-bener deh, manusia di Indonesia ini bener-bener ngurusin dirinya sendiri-sendiri guys. Ada kita nih kalangan orang miskin sibuk bergelut berusaha menyelesaikan hutang piutang kita, ada yang beresin pinjol, ada yang beresin judol. Ini orang besarnya malah enak-enak korupsi 193 triliun. Itu yang baru diperkirakan, sementara angkanya bisa berubah jadi lebih gede lagi gitu. Kita mau masuk Pertamina aja, saringan masuknya itu kayak gila banget guys. Ini direktur gitu loh, gimana kok bisa gitu dalam waktu 5 tahun angkanya segitu. Gimana gak sakit hati guys, sementara kita susah payah buat beli bensin segala macam, belum lagi kemarin ribut-ribut soal gas 3 kilo yang susah. Sekarang tiba-tiba dapat berita di Rut Pertamina Patraniaga korupsi. Kan kesel kita nih Pak, banyak masalah, pinjol belum beres, judol belum beres, Bapak nambah-nambah lagi gitu ya. Memang sih nggak yang kayak gimana banget gitu, karena belum ada bukti yang ngarahin kalau ada pengguna atau masyarakat yang pakai Pertamax itu mengalami kerugian gitu ya. Belum ada yang melaporkan itu. Akan tetapi kan Bapak tetap korupsi gitu ya. Jadi jangan nambah-nambah beban rakyat Pak gitu. Orang sibuk pada efisiensi biaya, Bapak malah nyetut duit gitu Pak. Dan duitnya bukan 1.000-2.000, ya 1.000-2.000 dikali 5 tahun, dikali jutaan barrel, dikali berapa itu hasilnya kan 193 triliun yang sudah terhitung dan diperkirakan, bahkan bisa bertambah. Orang-orang susah lagi sibuk Pak ngurusin pinjol, Bapak malah korupsi. Dan ya sepertinya sih ya bakal seperti yang sudah-sudah gitu ya. Paling hukumannya 7 tahun, 6 tahun, kayak gitu-gitu ya kan. Yang 300 juta aja, 300 triliun aja kemarin cuman 6 tahun, ya ini apalagi ini cuma setengahnya ya kan, hampir 200 triliun. Ya gitulah, kita mau kerja aja susah gitu. Di levelan sekecil kita aja, mulai dari level kecil aja, kita mau jadi kasir di minimarket, kita mau jadi teller bank, kita tuh kayak melewati proses apa psikotes apa segala macem, saringan masuknya susah banget. Ditambah sekarang itu semenjak ada pinjol sama pay later, kita tuh bakal dicek histori keuangan kita tuh seperti apa. Nah ini orang ini nanti abis keluar, misalkan dia bener nih terbukti dia jadi tersangka, bener dia nyetut duit negara, ngerugiin negara sekian ratus triliun itu, dia bakal tetap bisa balik kerja lagi. Bahkan mungkin dia bakal tetap megang posisi yang berpengaruh gitu ya. Sementara nih orang-orang yang pernah punya histori pinjol jelek aja Pak, kita mau masuk jadi kasir aja tuh kita ditolak gitu di tempat lain. Kita pernah punya nunggak atau gagal bayar, ya itu kasarnya ya sama, kita tuh maling juga, cuman beda cara aja gitu. Itu kita nggak bisa Pak ngelamar kerja lagi di tempat lain. Nah Bapak abis ini terbukti jadi tersangka, bisa balik kerja lagi, bisa megang jabatan lagi, duit nggak hilang, banyak duit simpenan Bapak. Kami ini nih yang susah abis kena pinjol, di blacklist tuh hampir di seluruh perusahaan, yang apalagi untuk posisi-posisi yang memang ada kaitannya dengan keuangan, pasti itu kami kesulitan banget gitu. Jadi ini sih video kali ini tuh memang bener-bener curhat aja gitu. Ada orang Bapak direktur korupsi, ini nanti duitnya diambil sekian M doang, penjaranya 6 tahun, bisa kerja lagi gitu. Sementara orang-orang yang kayak kita punya kesadaran melunasi hutang kita di pinjol, di pay later, di temen, di kantor, kalau ngelamar lagi ke tempat lain, ngelamar kerja tempat lain karena background check keuangan kita jelek, kita tuh udah pasti ditolak di perusahaan lain. Jadi kayak ya bener sih, kalau gak punya uang, gak punya power, gak punya kuasa, kita emang sega adil itu gitu mendapat perlakuan setidak adil itu. Jadi ini baru awal tahun mega korupsi hampir 200 triliun.
nggak tahu nih nanti bulan, kan masih ada Maret, April, Mei sampai Desember tahun ini ada korupsi apa lagi, kita tunggu aja. Sebagai rakyat miskin yang tiap harinya berkutik dengan pinjol dan pay letter, Pak, tolonglah gitu ya. Kalau mau korupsi tuh di masa-masa kapan kek gitu, jangan udah mah kita masyarakatnya pinjol, masyarakatnya judol, pemerintahnya nggak tahu gimana, penegak hukumnya nggak tahu juga. Bapak direktur kasih contoh yang baik dong, udah seleksi masuk Pertamina susah, duit keuntungan malah disetut, gimana Bapak? Udah, pokoknya video kali ini aku cuman menyampaikan unek-unek aja, karena sekesel itu ngeliat gak tahu ini mau kemana gitu, boro-boro ngomongin keuangan cerah gitu, bebas pinjol, bebas finansial, boro-boro kita pening lihat berita kayak gini semua isinya. Dah ya guys, itu aja curhat aku. Kalau teman-teman ada yang sama, punya keresahan yang sama, coba drop di komen, atau kalian punya keresahan yang terkait dengan hal korupsi, mega korupsi ini, boleh drop aja di komen. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mau curhat, curhatin di kolom komentar. Pokoknya nggak mau tahu kalian curhat juga di kolom komentar. Aku nggak mau curhat sendiri, karena aku tahu pasti kalian juga ngalamin atau ngerasain hal yang sama, terutama orang-orang yang udah di blacklist di seluruh perusahaan gara-gara punya slik OJK yang jelek. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.